Ya, apa kabar sahabat keroncong? Bersyukur telah hadir Bapak Duta Besar Yuwono yang dulu bertugas di berbagai negara dan setelah purna pun tetap negara menghargai dengan menempatkan beliau tetap dengan panggilan Bapak Duta Besar. Begitu nggih, Pak? Matur suwun, Pak. Ya. Pak, lagu keroncong apa yang disukai, Pak? Paling disukai? Bengawan Solo? Bengawan pasti. Solo, ya. Bengawan Solo. Yang itu kan klasik banget itu, Pak ya. Telaga Biru. Telaga Biru, betul. Ya, ini Telaga Biru itu lekat dengan nilai-nilai perjuangan kita. Mungkin teman-teman masih ingat, waktu bulan mulai bercahaya. Itu luar biasa. Pancarkan sinarnya. Gitu ya. Waktu bulan mulai bercahaya. Menurut penilaian Pak Yuwono, apakah kita sudah cukup efektif, cukup baik di dalam melakukan diplomasi melalui bidang seni budaya ini? Keroncong, Pak, memang sudah beberapa kali dipentaskan, Pak ya, di luar negeri ya. Luar negeri. Cukup sering di luar Cukup sering, negeri. betul. Sering ya. Peran dari pemerintah ya, melalui perwakilan-perwakilan kita di seluruh dunia. Kita tuh punya 133 perwakilan Republik di Indonesia di luar negeri. Termasuk satu di Jakarta ya. Ada untuk ASEAN. Untuk ASEAN ya. 133 ada di luar negeri. Baik itu dalam bentuk kedutaan besar Republik Indonesia, ada sekitar 96 negara. Negara. 96 kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri, kemudian selebihnya adalah tingkat konsulat jenderal dan tingkat konsulat. Artinya tentunya, itu sebetulnya peluang besar ya? Betul, dan namanya juga tentunya ada perusahaan tetap Republik Indonesia untuk di New York dan di Jenewa. Nah ini saya nanti tolong diluruskan aja. 6 tahun saya mengurusi himpunan artis musik keroncong seluruh Indonesia waktu itu, dan sampai sekarang ketika saya amati bahwa diplomasi pemerintah kita lebih banyak bicara soal politik, bicara soal dagang, ekonomi seperti itu, sehingga diplomasi khusus mengenai seni budaya kurang mendapatkan satu porsi yang cukup besar atau lebih besar dari yang sekarang ini. Nah, apakah itu sinyalemen itu betul? Karena ini menurut pandangan kami selaku pegiat keroncong begitu dan seni budaya ini. Terus sendiri, Pak? Sejauh ini sebetulnya, Pak, diplomasi ekonomi memang menjadi salah satu prioritas pemerintah Republik Indonesia. Namun jangan lupa bahwa diplomasi ekonomi itu kadang-kadang juga tidak bisa berdiri sendiri. Perlu di backup oleh instrumen-instrumen diplomasi lainnya. Contohnya dalam ini adalah instrumen budaya. Nah, contoh suatu eksibisi, katakanlah eksibisi atau misi dagang Republik Indonesia ke negara tertentu gitu ya. Itu biasanya apa? Dan yang sudah dilakukan bukan saja misi dagang itu sendiri, tapi dalam pelaksanaan juga di backup oleh elemen-elemen lain, perangkat-perangkat lain yang bisa menunjang suksesnya misi tersebut. Dalam konteks ini apa? Ya budaya. Karena budaya ini adalah yang paling mudah untuk ditampilkan dan juga paling mudah juga untuk ditawarkan ya. Karena budaya ini bentuknya apa? Kadang-kadang bisa dalam bentuk makanan. Karena budaya kan produk kasat mata ini makanan ini. Kuliner Indonesia adalah sangat terkenal. Ya. Kemudian tari-tarian. Dan juga tentu kalau ada tambahan ini bisa musik bisa dimasukkan di dalam. Ya. Karena itu Pak, ini harus seiring antara misi ekonomi dengan budaya ini seiring karena ini saling melengkapi. Jadi kalau saya lihat kalau hubungan misalnya antar pemimpin dengan melalui pendekatan seni budaya ini bisa terjalin dengan baik, rasanya ngomong-ngomong politik, mau ngomong dagang juga akan lebih mudah. Oh iya betul Pak. Saya teringat waktu pemimpin Cina waktu itu melakukan diplomasi budaya yang disambut dengan baik oleh Bu Megawati. Betul. Nah, diplomasi dansa itu, orang menyebutnya diplomasi dansa, ternyata menghasilkan kerjasama ekonomi yang jauh lebih meningkat dari sebelumnya begitu. Betul. Hanya begini, Pak, kita para seniman, teman-teman ini, dari semua aspek diskusi menunggu kehadiran pemerintah. Karena memang secara kekuatan kan
produk seni budaya kita tidak sekuat misalnya produk-produk yang kebetulan secara ya rasa, nilai, selera itu lebih mudah untuk diterima negara lain. Nah, apa yang sebaiknya dilakukan oleh teman-teman yang bergerak di bidang seni budaya, khususnya keroncong, agar produk-produknya pun layak digunakan sebagai satu sarana hebat untuk melakukan diplomasi. Kan ini soft power ya, orang mengatakan seperti itu. Nah, kira-kira dari sisi pandang seorang diplomat begitu, apa yang harus dikembangkan, diperbaiki oleh para pelaku seni, khususnya keroncong ini misalnya seperti itu? Saya melihat ada beberapa faktor Pak ya, mungkin yang bisa diupayakan gitu ya, dalam rangka bagaimana agar musik keroncong itu bisa terus berkembang, kemudian juga bisa dikenal dunia luar, bukan yang dikenal tapi juga bisa mereka juga bisa ikut memainkan. Kalau hanya mengenal saja nanti nggak cukup itu ya, harus juga dimainkan oleh mereka. Bahwa musik termasuk musik keroncong itu merupakan bagian dari budaya yang kasat mata. Dan sifat dari budaya yang kasat mata yang adalah tadi bisa secara cepat. Beda dengan budaya yang di bawah permukaan, yang 90% di bawah permukaan tadi adalah terkait dengan value, terkait dengan kepercayaan, tadi nilai kepercayaan, terkait dengan aturan-aturan tak tertulis, tingkah laku, itu adalah sulit untuk berubah secara cepat. Beda dengan yang budaya kasat mata. Nah, kasat mata termasuk di dalamnya musik dan tentunya musik keroncong. Karena itu keroncong sebagai bagian dari budaya yang kasat mata ini perlu juga bisa menyesuaikan dengan zamannya. Sejarahnya kan tahun berapa Pak masuk sini? Atau abad 16 macam itu. Sampai bisa berkembang sampai sekarang kan tentunya memiliki daya tahan ya. Sampai ratusan tahun. Ada akulturasi, ada penyusian. Saya yakin itu dengan sesuai dengan zamannya Pak ya. Seperti zaman sekarang itu adalah dikenal dengan kalau tidak salah ada musik keroncong milenial. Musik keroncong itu kan musik yang Pak Ivan sebelumnya pernah menjelaskan musik atau iramanya yang fleksibel, yang bisa mengiringi semua jenis lagu, musik, genre lain. Ya, apakah itu ke pop? Apakah itu rock ya. Dangdut. Ke orkestra. Dan sebagainya. Artinya seluruh musik di dunia ini bisa diiringi oleh musik keroncong. Nah, ini artinya apa? Artinya musik keroncong seharusnya juga bisa membackup diplomasi kita di seluruh dunia, Pak. Ini bisa mengiringi, Pak. Bisa mengiringi. Karena itu, saya punya pandangan, tambahan pandangan juga, bisa bertransformasi ini. Baik secara fisik adalah mentransfer produk-produk ke platform digital, tapi juga tadi berkolaborasi dengan musisi-musisi, katakanlah musisi modern, termasuk juga bisa berkolaborasi dengan seluruh musik yang ada di dunia ini. Sahabat keroncong, sering kita mendiskusikan bahwa salah satu yang harus kita perbaiki dari sikap mental kita adalah kemauan untuk membuka diri, bekerja sama dengan genre lain, mencoba mempelajari apa yang sebenarnya dibutuhkan konsumen sekarang ini, sehingga tidak ada pilihan lain. Keroncong harus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Betul. Pak Dubes, saya ingat itu Korea begitu serius melakukan pendekatan diplomasi seni budaya ini. Betul. Bagaimana kita tahu K-pop. Kemudian dia juga membuat film-film
yang luar biasa mengenai drama Korea, dan juga yang saya lihat juga itu film-film yang menceritakan mengenai kuliner dibungkus di dalam bentuk drama yang menarik. 곧 좋아질 거예요. 모든 게. 유정혁 씨는 참 좋은 사람이야. Betul. Nah akhirnya apa? Orang-orang Indonesia sangat merindukan tontonan itu. Artinya kalau saya melihat Korea berhasil melakukan diplomasi budaya itu. Betul. Nah kalau kita belum bisa sampai sejauh itu, karena saya yakin kalau kita baca di berbagai jurnal itu tidak akan bisa berkembang kalau tidak ada dukungan yang punya power, dalam hal ini adalah pemerintah. Nah kira-kira kalau melihat seperti ini, apa kesulitan dari pemerintah atau dalam hal ini katakanlah duta besar untuk menjadikan keroncong menjadi bagian penting dari diplomasi? Kira-kira kesulitannya apa? Karena di lapangan kita lihat tidak semua dubes memiliki kesadaran itu gitu. Kecuali yang memang senang dengan seni. Nah itu kira-kira hambatan supaya teman-teman juga tahu bahwa memang tidak mudah tugas bagi dubes, sangat berat saya tahu itu, dan saya rasa kalau kita bisa meyakinkan atau seperti apa Pak Nje, agar diplomasi seni budaya bisa terangkat lebih. Nah kira-kira kesulitannya apa tuh dari para duta besar kita? Diplomasi ini kan suatu seni berkomunikasi. The art of communication itu adalah diplomasi. Ya. Diplomasi merupakan penyelenggaraan hubungan luar negeri yang dilakukan oleh satu negara ke negara lain atau satu negara dengan organisasi internasional lain dengan cara-cara damai. Itulah namanya diplomasi. Ya. Jadi tidak melalui cara-cara kekerasan. Karena itu pelaksanaan hubungan luar negeri satu negara itu secara tradisional memang dilakukan oleh negara, state actors. Tapi dalam perkembangannya, khususnya setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang ini, lebih-lebih sejak Perang Dingin selesai tahun 90-an, itu banyak pelaku-pelaku yang non-state, ya, pelaku-pelaku bukan negara, itu yang ikut melakukan meng-backup pelaksanaan hubungan antar negara. Ya, baik itu katalah organisasi internasional atau regional, MNC ya, yaitu multinational corporation, perusahaan-perusahaan besar, kemudian NGO. Ya, jadi tadi yang pertama lah organisasi pemerintahan yaitu INGO, ya INGO itulah international intergovernmental organization seperti ASEAN, PBB dan sebagainya, Pak ya. Kemudian apalagi pribadi-pribadi atau tokoh-tokoh atau juga para pelaku-pelaku lainnya. Termasuk juga sini ada pelaku-pelaku budaya, Pak. Ya. Pelaku budaya. Nah ini dalam konteks ini, Pak, dalam sini tentu pelaksanaan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah sekarang tidak serta-merta harus dilakukan oleh pemerintah. Teman-teman yang non-state actor ini itu bisa mem-backup. Ya, itu sudah yang seperti dilakukan oleh sekolah pilar ini. Ya. Betul, 15 tahun betul. itu. Wah, itu sekolah pilar sudah luar biasa, ya, Pak. 15 tahun sekolah pilar Indonesia melakukan pertukaran pelajar, guru. Tetapi yang lebih dari itu adalah kita juga menginformasikan, kita mengajak mereka untuk memahami berbagai informasi tentang budaya Indonesia. Jadi sahabat-sahabat di sekolah Lefevre, terima kasih ya, Anda sudah memiliki kelas-kelas ruang-ruang khusus Indonesia. Betul. Jadi di situ nuansanya Indonesia dan juga termasuk mereka belajar gamelan, angklung dan lain sebagainya. Pak, nun sewu sambil diunjuk. Teman-teman, bagi yang Anda memiliki produk apapun juga UMKM, saya tadi sudah diskusi juga dengan Pak Dubes, ayo silahkan iklankan di sini secara gratis. Gratis, tidak perlu membayar, dan ini untuk kesempatan pertama. Ada kopi tubruk Cikaram, cap gendong. Cap gendong ya? Oh, cap sekali Bapak. Arabica Pak ya, luar biasa ini. Kita beli pilihan, yang senang Arabica, yang Robusta, gitu kata produsennya ini. Dan kalau mau dicampur pun ya silakan. Packagingnya juga bagus sekali, pembungkusannya. Juga bagus ya. Luar biasa. Salut. Ya, oke. Mudah-mudahan teman-teman UMKM yang memproduksi ini, ya, cap gendong, nanti silakan kalau ada yang mau beriklan di sini. Rasanya inilah yang kita bisa lakukan. Ini kan termasuk bagian dari diplomasi budaya juga. Betul, betul. Ini kopi
ekonomi dan juga budaya juga. Nah, hanya kan masalahnya begini, Nun Sewu. Tidak semuanya memiliki akses langsung ke luar, dan itu juga bukan hal yang mudah karena menyangkut biaya, karena menyangkut juga link ke sana juga yang belum dimiliki. Nah, kira-kira kalau misalnya katanya non-state actors di luar pemerintah mau berpartisipasi, saya sangat setuju bahwa keroncong dan seni budaya lain bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi kita semuanya yang harus bekerja sama itu. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah harus menghubungi kedutaan yang bersangkutan, atau katakanlah kedutaan memiliki keaktifan untuk menjemput bola misalnya begitu? Seperti apa yang harus dilakukan teman-teman? Dengan tentunya dalam hubungan luar negeri ini, Kementerian Luar Negeri lah menjadi pintu awal, pintu pertama dalam pelaksanaannya. Karena itu baik itu dilakukan oleh Kemlu di pusat maupun di perwakilan. Tentu selama saya masih aktif dulu ya, dan saya yakin sampai sekarang juga tidak berubah ya, yaitu selalu terbuka Bapak untuk membantu memfasilitasi adanya minat-minat dari kata para pelaku budaya yang dari Indonesia untuk melakukan misinya keluar. Apalagi kalau misi-misi budaya ini sudah dikoordinir dari dalam negeri dulu ya. Biasanya yang sudah dilakukan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri itu adalah yaitu di backup oleh kementerian yang terkait. Ya. Contohnya Kementerian Pariwisata atau Kementerian Ekonomi Kreatif. Nah itu kadang-kadang Kementerian Kebudayaan tentunya ya. Dalam konteks ini ada lagi yang mudah dilakukan juga, antara lain bagian dari kata misi-misi dagang dari pemerintah daerah tingkat 1. Biasanya misi dagang dari daerah wilayah itu yang rasanya bisa dimanfaatkan. Itu sangat efektif gitu efektif dan visible sekali ya Pak. Ya, biasanya mereka akan ketika datang ke suatu negara dengan misi dagang akan dilengkapi dengan kuliner. Itu kan faktor budaya. Jadi juga. Tidak bisa kemudian, sendirian begitu betul, ya, harus ada kemudian tari-tarian. Nah, itu melengkapi kegiatan misi ekonomi dari Pemda tingkat 1 tadi. Tentu sini dan selalu semua perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, apakah itu kedutaan besar, apakah itu konsulat jenderal atau konsulat di luar negeri, itu dan juga perusahaan tetap Republik Indonesia di luar negeri juga Pak, itu selalu membuka diri dan membantu, selalu membantu Pak. Apalagi ini misi dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, dalam konteks ini adalah misi dagang. Apalagi pasti akan dibesar sih Pak. Dan sebelumnya pasti akan ada komunikasi yang runtun, baik itu dari Indonesia atau juga dari perwakilan untuk tektokan sampai kemudian dilaksanakan kegiatan di perwakilan. Jadi jangan khawatir kalau kemudian perwakilan Republik Indonesia di luar negeri kemudian menutupi, tidak. Justru sangat senang karena ada para pelaku non-state actor yang dari Indonesia yang melaksanakan misi ekonomi dan misi budaya ke luar negeri. Itu justru inline dengan tugas-tugas diplomasi di luar negeri Pak. Jadi teman-teman, supaya produk kita itu layak dijadikan pendekatan diplomasi, rasanya harus memiliki kualitas, betul ya? Dikemas dengan cara yang baik, kemudian juga memperhatikan budaya negara yang mau kita ajak diplomasi. Saya jadi teringat Pak, terutama ketika waktu saya tugas penugasan kedua saya di Denmark. Ya. Saya teringat ada salah satu penulis terkenal Denmark, penulis cerita-cerita dongeng, yaitu Hans Christian di Indonesia banyak tentunya bikin novel itu ya. Betul, tentunya tulisan-tulisan beliau yang sudah cerita yang ditulis kan sebagian banyak dikenal di Indonesia. Tentunya sebagai informasi, Hans Christian Andersen ini kan penulis cerita dongeng Denmark pada abad 19, sudah lama sekali sebetulnya beliau. Nah, tapi ada kalimat yang sangat menyentuh, yaitu kira-kira seperti ini. When words fail, music speak.
Di sini maknanya luas sekali, Pak. Maknanya luas sekali bahwa ketika hubungan antar manusia, hubungan antar negara, ya, yang kemudian dinarasikan melalui relasi apakah dalam bidang hubungan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya, kemudian terjadi ketegangan-ketegangan. Kemudian sampai pada hubungan yang sangat serius sehingga sampai pada kasarnya putus hubungan diplomatik, ya kasarnya gitu, sehingga nggak ada jalur komunikasi lain yang bisa ditempuh, ya. Masih ada jalur satu lagi, Pak, yang yaitu musik. Yaitu musik adalah tadi bahasa universal. Musik bisa menembus tanpa sekat-sekat kepada publik dimanapun juga, termasuk pada negara-negara yang saling mungkin punya hubungan yang tidak baik tadi. Karena itu kembali gue dikaitkan dengan keroncong. Keroncong ini sangat kental sekali ini kaitannya dengan diplomasi. Ya. Karena apa? Keroncong adalah fleksibel. Keroncong bisa mengiringi semua jenis musik yang ada di dunia. Ini sebagai kata penguat, sebagai pendukung ketika hubungan antar negara, khususnya karena keroncong adalah Indonesia. Karena itu keroncong bisa membackup hubungan luar negeri Indonesia dengan seluruh dengan negara mitra lainnya, termasuk dengan organisasi internasional. Nah, ini kesempatan dalam artinya para pencinta bukan pencinta musik keroncong juga, tapi juga para stakeholder keroncong ini untuk ikut bersama-sama, bukan saja dengan melestarikan, tapi juga bisa membackup kegiatan-kegiatan pemerintah maupun kegiatan non negara dalam rangka hubungan antar bangsa. Saya tadi ingat ketika Pak Dubes menceritakan ketika berkunjung di satu negara dan kemudian disambut dengan bahasa Jawa yang sangat halus. Oh iya, betul. Wah, itu di mana bisa diceritakan? Saya ingat sekali, Pak, waktu masih bertugas di KBRI di London tahun 2005 sampai 2008 itu, ya. Saya suatu ketika saya mengunjungi Oxford, tadi di Oxford Gamelan Society. Itu suatu sekarang masih ada tentunya. Itu luar biasa, Pak. Mereka bisa memainkan perangkat gamelan itu dengan piawai, dan dari segi usia beliau-beliau ini sudah sangat ada sebagian yang sepuh, sebagian yang usia matang, demikian. Tapi rata-rata usia matang sepuh. Nah, tapi mereka bisa mainkan. Yang saya terharu adalah ketika kami datang ke Oxford waktu itu dalam rangka tentu tugas Bapak, ya. Itu disambut oleh para teman-teman Gamelan Society, Oxford Gamelan Society yang notabene orang bule semua, orang Inggris. Dengan apa, Pak? Dengan bahasa Jawa, promo Inggil. Kula guru gamelan sak catosipun ya sampun kalih dosa taun kula mucal gamelan wonten London niki kalih teng Oxford. Kromo Inggil bukan hanya dengan bahasa saja, tapi juga body language-nya, gerakan tubuh itu bermain. Seperti begini, betul ya itu, Pak. I had a beasiswa, program Dharma Siswa, kula teng Solo tahun 93 kalau nggak salah, 93. Terus asalnya rencana saya akan di Indonesia mungkin setahun, tapi akhirnya di Solo sampai tahun. Luar biasa, Ini Pak. pasti hasil dari diplomasi budaya, sehingga paling tidak walaupun sekelompok yang tidak terlalu besar, dia begitu menghayati. Betul sekali, betul sekali. Sangat luar biasa itu, Pak. Contohnya itu adalah salah satu contoh bahwa bahwa diplomasi budaya di Inggris kita berhasil. Karena apa? Budaya ini kan jangka panjang, Pak. Karena untuk mempengaruhi minat, mempengaruhi perhatian, mempengaruhi persepsi publik setempat itu kan jangka panjang. Dampaknya juga jangka panjang. Ya, beda dengan ekonomi. Ekonomi itu jangka panjang. Biasanya langsung pertemuan, deal, dagang langsung dapat hasilnya. Ya. Tapi kalau budaya itu jangka panjang. Dampaknya jangka panjang. Teman-teman semuanya,
ada satu informasi yang menurut saya harus kita pahami, bagaimana produk seni budaya termasuk keroncong dipahami sebagai satu pendekatan yang efektif di dalam kita membangun relasi dengan negara-negara lain. Nah, di dalam pendekatan manajemen perubahan, yang pertama dilakukan teman-teman keroncong, kalau tadi menyarikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Duta Besar Yuwono, yang pertama lakukanlah refleksi. Ini yang rasanya penting. Teman-teman keroncong perlu melakukan refleksi, apakah keroncong saat ini sudah layak untuk didengarkan oleh orang-orang di seluruh dunia. Padahal ada ruang besar di keroncong asli. Jadi kalau Dubes itu keroncong itu dibedakan antara keroncong asli, kemudian langgam asli, kemudian stambul, dan ada satu lagi keroncong ekstra. Nah, sebenarnya keroncong ekstra ini yang membuka peluang kita untuk melakukan kreasi-kreasi sesuai dengan negara di mana kita akan ajak untuk melakukan kerjasama melalui diplomasi seni budaya ini. Setelah refleksi selesai, cobalah rancang kegiatan apa, produk apa yang memang layak untuk disajikan. Baru setelah itu action. Nah, tentu saja kalau saya tadi boleh menangkap apa yang disampaikan, tidak mungkin pemerintah dengan serta-merta menyediakan sarana, ayo tampil keroncong, ayo tampil gamelan, kalau produk itu memang tidak cukup layak untuk dijadikan pendekatan diplomasi. Begitu ya Pak? Iya. Beliau setelah purna tugas sebagai duta besar, walaupun tetap ya, sebagai duta besar, beliau akan terus melakukan tugas-tugas diplomasi, tidak saja internal di Indonesia, tetapi juga ya bekerja sama dengan sekolah-sekolah dari negara lain. Karena beliau sekarang ini menjadi pendidik di salah satu universitas yang ternama di Indonesia ini, dan di Jakarta rasanya tahu universitas apa Pak? Dari LSPR, Institute of Communication and Business. Ya. Jadi, kalau dulu lebih dikenalnya dengan London School. London School. Ya. Ya. Saya mengajar di sana Pak. Kalau dulu adalah tentara tidak akan pernah mati, sama juga. Dubes tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah pensiun. Harus menyuarakan soft power itu. Betul. Yang justru menjadi bagian penting dalam diplomasi. Betul. Apakah itu pendidikan, seni, budaya, makanan, dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Dubes atas obrolannya yang asik ini. Ya. Dengan senang hati Pak. Baik, terima kasih. Salam sehat, salam keroncong. Ayo kita jaga keroncong. Mudah-mudahan keroncong bisa memberikan sesuatu untuk bangsa dan negara yang lebih besar lagi. Dan juga gaungnya sampai ke luar negeri, sehingga semua orang tahu keroncong dari Indonesia tetap itu sangat universal dan bisa digunakan bekerja sama dengan musik-musik mereka. Betul. Salam keroncong, terima kasih. Terima kasih Ayo, Pak Yono. Ayo, Pak. Terima kasih. esok hari